Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan edisi Idul Adha. Di perjalanan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan yaitu tentang jelajah masjid. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk jelajah masjid, terutama masjid-masjid bersejarah di Jakarta atau masjid-masjid yang unik lainnya di Jakarta. Pertama saya akan mengajak teman-teman ke Masjid Luar Batang. Ketika teman-teman datang ke Masjid Luar Batang, teman-teman akan disambut sebuah gerbang yang dimana atau gapura, yang dimana gapura ini udah lama dari sejak berdirinya Masjid Luar Batang. Dan di sini di kanan kirinya juga terdapat tulisan sejarah atau tentang fotonya juga, seperti tampak di layar video ini, tentang Masjid Luar Batang. Teman-teman bisa mengunjungi Masjid Luar Batang menggunakan transportasi umum atau pribadi. Dan ini adalah makam dari tokoh dari Masjid Luar Batang, yaitu Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus, atau dikenal dengan Habib Hussein. Sejarah singkatnya, beliau merupakan seorang Arab Hadramaut yang hijrah ke Tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736. Teman-teman bisa mengunjunginya di dalam Masjid Luar Batang. Letak Masjid Luar Batang terletak di sebuah kampung, dari jalan raya cukup jauh, jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan jalan kaki atau tanpa transportasi harus ekstra lagi untuk jalannya, sedangkan untuk transportasi pribadi ada kendaraan maksudnya ada transportasi pribadi bisa parkir dan juga ada tarif parkirnya. Kemudian ini adalah dalam dari Masjid Luar Batang sendiri. Tampak bangunannya sangat tua dan juga atau mungkin klasik bangunan lama seperti itu teman-teman. Dan ketika saya masuk ke dalam masjid ini, masjidnya sangat bersih dan rapih ya teman-teman. Di sini kegiatannya banyak, pada hari biasa banyak peziarah datang dari berbagai daerah. Dan juga teman-teman kalau misalkan ke Masjid Luar Batang, jangan lupa untuk kalau misalkan lapar ataupun pengen jajan haus, di luar Masjid Luar Batang juga banyak sekali kantin. Ini tampak depan atau tampak halaman, dan ini ada dua menara yang sangat bagus. Pada saat itu cuacanya juga cerah. Di sebelah kiri ini adalah tempat air wudhu. Semoga teman-teman bisa mengunjungi Masjid Luar Batang dan juga bisa berziarah ke makam Habib Hussein. Inilah tampak foto yang saya ambil pada saat waktu itu. Ini gapuranya sudah lama ya teman-teman. Selanjutnya, setelah melakukan perjalanan di Masjid Luar Batang di Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman melakukan perjalanan berikutnya, yaitu di daerah Pekojan. Masjid pertama ini adalah Masjid Al-Ansor. Saya mengikuti kegiatan ini melalui tur dari UPK Kota Tua atau Unit Pengelola Kawasan Kota Tua. Teman-teman bisa memantaunya di Instagramnya, itu UPK Kota Tua. Dan di sini turnya ini sangat gratis dan juga berbagai macam jenis tur, terutama di kawasan Kota Tua. Teman-teman tinggal memilih harinya dan tur apa yang mau diikuti. Dan masjid ini, Masjid Jami Al-Ansor, sudah menjadi cagar budaya Provinsi DKI Jakarta atau DKJ Jakarta. Ini adalah tampak bagian dalam, ini merupakan bagian dalamnya dan sudah banyak perubahan. Seingat saya kayu-kayu ini merupakan peninggalan zaman dahulu dari bangunan ini. Di dalam masjidnya terdapat sebuah makam mungkin tokoh-tokoh pada saat itu ya teman-teman, begitu. Karena seingat saya waktu itu pengurus masjid juga kurang tahu siapa tokoh tersebut. Dan ini ada foto banner Masjid Al-Ansor pada zaman dahulunya. Selanjutnya bergeser lagi ke masjid selanjutnya, yaitu Selanjutnya ini adalah merupakan masjid
Az-Zawiyah. Menurut warga sekitar, sumur yang terdapat di dalam masjid ini memiliki kandungan pH yang sama dengan pH air Zam-Zam. Jadi sumur ini bisa juga buat minum sehari-hari seperti teman-teman. Sumurnya ada di dalam ya teman-teman. Ini adalah tampak bagian dalam dari Masjid Az-Zawiyah. Ini adalah bagian menuju ke tempat sumurnya teman-teman. Dan ini adalah sumurnya. Dan di sebelah Masjid Az-Zawiyah terdapat sebuah rumah, tepatnya rumah orang Arab pada saat itu. Dan dimana uniknya ini, rumah tersebut memiliki 3 lapis pintu. Jadi teman-teman bisa lihat pintunya itu ada 3 lapis, pintu yang kebuka, nanti pintunya tertutup, ntar balik lagi ada pintu lagi, ada 3 lapis pintu teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah kita ke jalan-jalan ke bagian selanjutnya, Masjid An-Nawir. Masjid An-Nawir ini menurut saya ini sangat bagus, sangat indah interiornya dari luar ataupun di dalam. Ini adalah bagian sebelah sisi kanan kalau menghadap jalan raya utama maksudnya. Ini bagian sisi kanannya dan juga terdapat menara. Dan menurut saya di sini juga masjidnya sangat rapi, tertata rapi, dan juga banyak tanaman. Jadi tidak gersang dan adem teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah bagian dari samping Masjid An-Nawir. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dalam. Di sini berbagai pilar-pilar tiang juga sangat kokoh teman-teman. Dan ini adalah perbedaan antara keramik yang lama dan keramik yang baru. Yang berbagi warna coklat atau abu-abu ini adalah keramik lamanya teman-teman. Ini juga terdapat sebuah makam tokoh setempat. Dan yang ini tidak salah itu ada makanan juga. Lupa saya maknanya apa, tapi juga ada maknanya. Dan yang uniknya lagi, mimbar dari Masjid An-Nawir ini sangat berbeda dengan mimbar-mimbar masjid yang lainnya. Di kawasan Pekojan ini banyak sekali kalangan dari orang-orang Arab pada saat itu yang sekarang menetap di daerah Pekojan. Karena Pekojan sendiri itu merupakan bahasa asing atau bukan asli bahasa Indonesia seperti itu teman-teman. Ini bagian sampingnya lagi teman-teman, bagian tepatnya sebelah belakang. Untuk kegiatan tur ini saya waktu mulainya dari jam 3 sampai kurang lebih jam setengah 6 atau jam 6 sore. Jadi turnya kurang lebih 3 jam dan jalan kaki. Jadi teman-teman harus kuat fisiknya, dan jangan lupa untuk bawa air minum ataupun pakai topi ataupun payung. Ini adalah tempat wudhunya. Dan selanjutnya kita akan jalan lagi ke masjid terakhir. Sambil jalan ini adalah tampak dari samping Masjid An-Nawir dan berbagai rumah-rumah. Menurut saya sih rumah-rumah tua ya teman-teman, rumah zaman dulu. Dan ini adalah bagian depannya lagi dari Masjid An-Nawir di jalan raya besar. Oke, selanjutnya kita akan ke masjid terakhirnya, yaitu Masjid Langgar Tinggi. Masjid ini merupakan cagar budaya juga dan sudah ada sejak zaman penjajahan atau zaman VOC.
Di masjid ini terbagi dua bagian. Di bagian atas merupakan tempat untuk ibadah atau untuk sholat masjid, dan bagian bawah ini ada tempat untuk penjualan seperti minyak wangi, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan, Masjid Langgar Tinggi pintu masuknya agak rendah, itu sebenarnya bukan masjidnya yang dibuat pendek, tetapi permukaan tanahnya makin menurun semakin tahun gitu. Nah, ini adalah beberapa foto zaman dahulu di Masjid Langgar Tinggi. Foto ini terdapat di dalam ruangan masjid di lantai atas. Jadi karena permukaan tanahnya makin turun, jadi untuk jalannya ditinggikan kayak gitu, teman-teman. Jadi tampaknya kayak turun ke bawah, padahal aslinya itu tidak turun ke bawah. Jadi di samping masjid Langgar Tinggi ini terdapat kali, di mana tempat kali itu untuk berdagang atau tempat lalu lalang kapal-kapal. Dan ketika para kapal itu atau nelayannya ataupun pedagang itu lagi istirahat, mereka istirahatnya di masjid ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah bagian tampak samping dari Masjid Langgar Tinggi. Dahulunya kali itu merupakan sebuah tempat untuk lalu lalang kapal. Jadi para pemilik kapal atau para pedagang berhenti di Masjid Langgar Tinggi, dan ini adalah bangunan tua dari Masjid Langgar Tinggi. Kayu-kayunya masih bagus dan juga atapnya masih menggunakan kayu lama. Demikianlah perjalanan saya di Masjid Langgar Tinggi, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha.